Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhanun Nadir, asal saya dari Jombang. Saya calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan resumen saya di materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Yang pertama adalah penyampaian visi misi Universitas Islam Negeri Malang, yaitu visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi A. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, dan B. Menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, seperti kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional. Dan resumen materi yang pertama yaitu dari Wakil Rektor. UIN Malang memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, itu adalah fakultas yang paling tua. Kemudian ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, dan lain-lainnya. Saintek dan Teknologi, ada Fakultas Humaniora, dan juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada pasca sarjana dengan 15 program sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Maliki Ibrahim Malang, baik level S1, S2 maupun S3, berdasarkan pengembangan atau rencana induk pengembangan ini adalah rencana strategis. Maka kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan international relation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan, ya antaranya dengan berbagai event akademik internasional, kemudian juga penambahan jumlah mahasiswa internasional kita. UIN Maulana Malik Ibrahim punya hampir 500 mahasiswa asing dari berbagai negara. Dari 34 negara, kita juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Dan tidak kalah banyak upaya internasionalisasi adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Mahasiswa nanti akan melakukan riset, baik riset untuk kepentingan ataupun peningkatan, untuk kompetensi nasional maupun kompetensi regional dan kompetensi internasional, maupun untuk melakukan riset sebagai tugas akhir, skripsi atau tugas akhir yang lain. Maka kita wajibkan mahasiswa untuk mempublis karya mereka, baik itu pada jurnal nasional, kemudian jurnal internasional, lebih-lebih pada jurnal internasional reputasi, sehingga semua karya-karya mahasiswa itu bisa menambah visibility UIN Malang, sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas. Kuliah di UIN Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikannya, melakukan integrasi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah dalam memadukan antara sains dan Islam. Kemudian secara kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab. Kemudian keluasan ilmu dan kematangan profesional yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Ma'had. Yang kedua, kita bisa mengembangkan bahasa asing, baik itu pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada rumah tahfidz Al-Quran. Dan materi yang kedua yaitu menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang.
ada termasuk the best man material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Karena Anda adalah the best man material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini. Maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Malang Malik Ibrahim, meskipun semester ini kita masih laksanakan perkuliahan daring atau virtual, dan saya ingin berharap sekali kalian semuanya segera bisa ketemu dengan kampus Anda untuk sementara waktu. Di kampus UIN Malik Ibrahim Malang otomatis beda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena Anda harus menyiapkan secara mental, spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain. Mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka kita di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu beda dengan mahasiswa perguruan tinggi umumnya. Saya kemarin sudah konfirmasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui virtual Zoom Temu Wali. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu kalian agar anak-anaknya berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, yang sopan, dan lain sebagainya, termasuk the body-nya, pakaiannya. Pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Mahasiswa UIN Malang harus kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai macam kreativitasnya. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka UIN Malang ini memfasilitasi berbagai macam unit kegiatan mahasiswa. Ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memfasilitasi bakat minat potensi mahasiswa. Dan resumen saya di hari kedua PBAK adalah 1. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adimurosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan yang kedua, SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA itu 1. Advokasi,
2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan ke pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAU, menjadi mitra kerja DEMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA, membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAU, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang ketiga yaitu UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda 8118 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wiracakra Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Latihan, lempar pisau, menembak, dan belajar bela diri. UKM Pramuka, Rencana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Cakrawulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja, Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandega. Tugas, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan yaitu OPS Diklat. UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Rajawali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa XXIX Dies Natalis. 6 bidang, sosial keagamaan, Dikten, uji PMI, Diklat SAR, forum fasilitator, Rutang, kesehatan, penelitian pengembangan, humas, dan lain-lain. UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan, membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi
Tru Dharma Perguruan Tinggi. Divisi Kaligrafi, Qiraah, MC, Qasidah, Nasyid, Sholawat, dan Gambus. UKM Teater berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, sosial, olahraga, gunung, panjat tebing, orat, susur goa ilmiah. UKM Unior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD. Stafnya usaha pengurusan Kopma, Public Relation, Personalia, Big Event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar, usaha Kopma Minimarket, Counter Pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komunitas Musik Studio 3, 6 departemen, Event Organizer, Departemen Studio, Music Management, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Spesifikasi player seperti vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in, gas huku, latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat. UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun pelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabadikanmu bersama kuliah dunia nyata. Kegiatan diklat, pameran hunting besar. UKM Simfoni, platform Symphony Film, program harian Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguan Symphony Week Show, Daebak, Symphony Score, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan Off Air, On Air. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada 1 Juli 1999. Biro LKP 2M, kajian, penelitian, kemampuan menulis naskah riset, dan lain-lain keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAMP melambangkan independensi produk Hipos berupa koran, kumpulan, isu, ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin.